berat sekali, nggak bisa sebutkan satu-satu. Insya Allah menjadi mujahidin, pejuang dakwah, mujahid dakwah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita sudah memulai. Kalau kita sudah memulai, Allah sudah mencatat dan dakwahnya akan berjalan terus. Dan nggak tahu kapan kita berhentinya, Senin, Kamis. Pada saya disampaikan Ustaz bicara tentang ini aja, antara ibadah dan pekerjaan. Yang kebayang saya, karena yang hadir ini nanti diharapkan adalah orang-orang yang sudah rela bekerja di Tamrin, Sudirman, kiri kanan itu, di Blok M. Mereka maghrib di sini, lalu parkir juga di sini. Kalau pulang masih macet, lalu maghrib. Itu sebenarnya sasar yang disasar oleh pengajian tadi. Insya Allah. Ada dua kata kunci dalam judul ini, ibadah dan bekerja. Kalau bekerja dalam Al-Quran itu istilahnya tidak satu. Ada istilahnya amilah, amal. Jika Allah mengatakan wallahu alimun, Allah itu wallahu khabirun bima ta'malun. Itu kerjaan Allah itu Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi kata kerjaan adalah amal. Kerja juga. Umal itu kerja. Lalu ada lagi kalimat Al-Quran itu wallahu alimun bima yasna'un. Allah ya'lamu ma tasna'un. Sona itu juga bekerja. Pabrik emas, tempat membuat sesuatu. Kalau bekerja juga sih. Fa'ala juga bekerja. Saya memperhatikan Al-Quran ini judul kemana, maksudnya bekerja apa. Karena kita gambarkan tadi, bekerja di sini maksudnya mencari kehidupan, maisha, mencari kebutuhan hidup, bekerja untuk pendidikan anak-anak, untuk makan, minum, rumah, sebagainya. Jadi lebih kepada maisha. Itu yang ingin sebutkan pengantar, karena ini pengantar pengurus yayasan itu mengantarkan saja. Nanti setengah berjalannya kalau menjadi ustaz akan dijadwal sesuai dengan kompetensi masing-masing, banyak memberikan ilmu. Yang kedua adalah kunci ibadah. Ibadah itu jelas kan, mungkin ada yang lain. Kata iya karena dulu biar kita selain hanya dalam kami beribadah, hanya dalam kami berdoa. Jadi ain badal. Orang yang beribadah disebut Abdullah, hamba Allah. Saya mulai dari kata ibadah. Kita pahami apa arti ibadah itu dalam Islam. Saya buka buku Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Beliau memberikan definisi tentang ibadah itu. Al-ibadah kata beliau, dia ismun jami', sebuah nama yang menghimpun segala bentuk perbuatan, segala bentuk perkataan yang dicintai oleh Allah. Likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali zahirati wal batin. Itu rumusan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ibadah itu segala bentuk perbuatan ataupun ucapan. Ucapan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah. Allah itu dalam ucapan dan perbuatan itu. Baik itu terang-terangan nyata
kelihatan maupun tidak kelihatan perbuatan. Itu ibadah. Pada umumnya kita mau ibadah itu ibadah sempit, makhluk, seperti sholat, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu ibadah dalam pengertian makhluk, termasuk haji, baitullah, zakat, dan yang lainnya. Kita tahu bahwa waktu dalam satu hari selama 24 jam. 24 jam. Kalau kita memahami ibadah hanyalah sholat saja yang makhluk tadi, maka kalau kita hitung, katakanlah ibadah kita khusyuk sekali lama atau waktimah kita ibadah sholat, kita hitunglah 5 menit atau 10 menit dalam satu sholat subuh atau zuhur. Kalau 5 waktu kan nggak sampai 1 jam, cuma 50 menit yang kita pakai. Padahal seluruh kehidupan kita itu ibadah. Jadi oleh karena itu dia mencoba memahaminya secara komprehensif mengenai ibadah. Dia menunjukkan al-ibadatu, tapi ini bukan terjadi. Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Madarij dia mengatakan al-ibadatu ia kamalul zilli lillah, kesempurnaan kerendahan kita kepada Allah. Kita merendah kepada Allah karena Allah Maha Pencipta. Kesempurnaan merendah kita kepada Allah bersama kesempurnaan cinta kita kepadanya, itulah ibadah. Artinya apa? Ibadah itu artinya taat kepada Allah. Karena ibadah itu bersumber dari apa yang diperintah Allah. Kalau kita mengatakan apa yang diperintah Allah, kita itu taat di ibadah. Aqimus shalah, dirikan satu perintah, maka kita lakukan sholat. Kita bertaat kepada Allah. Juga watarkil mahzur, kata Imam Qayyim. Ibadah tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ada 2 ibadah itu, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Yang menciptakan iblis dihukum kafir oleh Allah karena tidak mau menjalankan perintah. Allah mengatakan kepada iblis, wa yazkulna, ketika kami berkata kepada iblis, kepada malaikat, usjudu li Adam, artinya beri penghormatan, sujud pada Adam. Dan sujud itu adalah merupakan perintah Allah, bukan perintah yang lain. Tapi iblis menjawab, aba wastakbar, aku nggak mau. Dia katakan, perintah sujud itu perintahku, dan perintahku kata Allah adalah hukum. Meskipun itu perintah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka ala tasjud li Adam? Apa alasanmu kira-kira yang membuat kamu tidak mau sujud? Iblis memberikan argumentasi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku terciptakan dari api, sedangkan dia aku ciptakan dari tanah bumi. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih mulia dari Adam itu. Tapi ini perintah, meskipun itu perintah. Jadi disitulah iblis, Allah mengatakan, ketika kau nggak mau sujud mengikuti perintah, wa kana minal kafir, kau termasuk orang kafir. Jadi kalau begitu, orang yang tidak mau menjalankan perintah
perintah Allah, dia ingkar. Maka perlu ibadah itu. Jadi kita sholat 5 waktu supaya kita tidak termasuk orang yang ingkar seperti iblis. Namanya ibadah. Sedangkan kepada Adam, Allah hanya mengatakan bukan perintah, tapi melarang. Wala taqrabu hadhihi syajara. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Dilarang, jangan. Tetapi Adam, bapak kita, kakek kita itu, dia bukan hanya mendekati, dia makan buahnya. Jadi bukan hanya mendekati pohon itu, tapi buah pohon itu dia makan. Lalu setelah dia makan pohon larangan itu, copot semua pakaian yang surga. Tapi Adam menyesali perbuatannya. Dia sudah melanggar larangan Allah. Dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allah terima tobatnya. Fatalaqa Adam bi kalimat fataba alaihi. Allah terima tobat Adam. Sehingga orang tua kita itu menjadi manusia yang baik. Artinya apa? Adam dengan melakukan larangan Allah, dia tidak kafir. Jadi orang yang melanggar larangan Allah itu kafir. Tapi orang yang tidak mendengar perintah, dia kafir. Itu pemahamannya. Orang yang berzina, meskipun dia berdosa, dosa itu bisa dihapus melalui pengampunan Allah. Maka oleh itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian wahai manusia untuk meraih maghfirah Allah. Karena tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, tapi karena ampunan Allah. Ampunan Allah itu diminta. Kita harus mengucapkan istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Atau dengan reaksi yang lain, Rabbighfirli. Setiap salat kita ucapkan kalimat-kalimat. Atau dengan kalimat yang lain, Allahumma inni as'aluka al-maghfirah. Reaksi banyak sekali. Bahkan ada dari Sayyidul Istighfar yang panjang. Sehingga dalam sebuah hadis katakan, meskipun dosa anak Adam itu seluruh langit dan bumi, sepanjang dia masih istighfar, Allah. Tapi kalau kita tidak menjaga perintah, berbeda makna. Lanjutkan. Mana ibadah yang kedua samping taat kepada Allah, menjalankan perintah. Ya tauhid. Jadi ibadah itu artinya tauhidillah, mengesahkan Allah. Itu makna ibadah yang kedua. Dan surah An-Nisa Allah berfirman, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan persekutukan Allah itu dengan sedikit. Syai'an itu sedikit pun tidak boleh. Sedikit syai'an. Maka oleh itu syirik maksud Allah sedikit pun itu merusak tauhid dan tauhid ibadah. Ada sebuah sabda Rasulullah kepada sahabatnya namanya Mu'az bin Jabal adalah orang pertama, gubernur pertama yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Mu'az, wahai Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada hamba? Kita ini ma haqqullah 'alal ibad. Qala Mu'az menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah bersabda, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Sama dengan ayat tadi.
agar kamu tidak beribadah bahwa antabudu, bahwa kamu beribadah kepadanya Allah itu. Wala tusyriku bihi, jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Zaman sekarang banyak hal-hal membuat kita mempersekutukan Allah dengan benda-benda. Atau cincin misalnya. Di Depok itu, kalau hari Ahad pagi, itu ramai orang jualan di sepanjang Juanda. Ada penjual batu cincin, ramai sekali. Kata penjualnya, ini cincin ini, batu yang dijual ini, sudah dizikirkan 40 hari lamanya. Lalu orang membelinya, dan dia punya kekuatan tertentu. Inilah yang kita sholat, tapi sholat kita adalah tauhid kita lemah. Ini yang diingat oleh Rasul. Memfokuskan Allah dengan benda-benda, apakah cincin, apakah keris, apakah benda yang lain, benda-benda pusaka, macam-macam. Ada hadis lain tentang tentang syirik ini. Kata Rasulullah SAW, hal yang paling aku takutkan pada hamba adalah ketika hamba itu melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Kalau banyak berhala itu besar. Saya kira zaman sekarang nggak ada kita yang berhala. Kalau di masjid ada orang berinfak, lalu kita pesan, Pak Zainul, saya bersedekah berinfak ini 1 juta, tolong diumumkan di masjid juga. Ada pesan seperti itu, dia syirik asghar. Tapi bahwa pengurus masjid mengumumkan, itu tugas dia, bukan tugas kita. Itu tidak termasuk syirik asghar. Karena aku terima uang atau masjid terima uang, dia punya tanggung jawab moral untuk menginformasikan kepada dunia. Tapi asal jangan permintaan si pemberi. Syirik asghar itu kalau diminta, tolong diumumkan 3 kali, atau panggil TV di close up, tayangkan 2 kali sehari TV ada pesan itu, dia syirik asghar. Itulah yang difasirkan oleh Rasulullah. Kenapa tadi? Karena dia merusak tauhid. Lalu kemudian dalam hadis Tirmizi kata Rasulullah, alaisu yuhalluna lakum ma haramallah. Adakah tiada mereka, itu mereka manusia yang tidak bertauhid, mereka yang tidak ibadah kepada Allah. Alaisu, bukankah mereka itu yuhalluna lakum ma haramallah, mereka itu menghalalkan untukmu apa yang Allah haramkan. Lalu setelah itu terjadi fatuhilluna, lalu kamu umat Islam ikut menghalalkan yang haram. Jadi zaman sekarang banyak barang-barang yang halal. Harusnya kita tidak berikan simpati pada barang yang halal, apalagi menyamahnya, membelinya, makannya. Tapi Rasulullah mengatakan ketika barang yang haram dihalalkan, lalu itu ikut menghalalkan. Sebaliknya, wa yuharrimuna ma ahallallah, mereka manusia yang tidak beribadah itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fatuharimuna, lalu kalian orang Islam, orang yang beriman beribadah, ikut pula mengharamkan yang halal itu. Kalau sahabat menjawab, bala ya betul.
Jadi memang sikap ini sudah ada sejak dulu. Kita itu tidak kritis kepada barang yang halal, barang yang halal. Dan orang yang beribadah, dia kritis. Apa yang masuk ke dalam darahnya, apa yang masuk ke perutnya, dia mengkritisi. Kadang mengaku soal ibadah. Kaum muslimin, kenapa kita disuruh oleh Allah? Karena ya ayyuhalladzina amanu, karena ya ayyuhar rusul, kulu halalan thayyib. Orang ibadah itu harus memakan barang yang halal lagi baik. Oh, perhatikan kalimatnya. Tidak pakai waw, bukan halalan wa thayyiban, tidak pernah ada ya. Ya ada halalan thayyib, satu nafas. Halal baik, baik halal. Dua aja. Kata halal itu, kata mufassir, itu mengarah kepada sehatnya rohani manusia. Karena manusia itu Allah ciptakan, yang ciptaan dua unsur. Ada unsur tanah bumi yang menjadi tubuh kita. Jadi ujung rambut, ujung kaki kita itu semuanya dibangun dari unsur-unsur bumi. Kita makan dari bumi, kita minum dari bumi, bukan air hujan, bukan dari langit, tapi dari bumi datangnya. Tidak ada satupun bahan makanan kita, minuman kita dari langit, semua dari bumi semua. Ketika sholat subuh saya bisa bangga, lemah. Orang yang telah tinggi, dokter bilang saya, Ustaz hati-hati makan. Kalau minum kopi itu darah itu kejar-kejaran naik 120, 60, 90. Dia artinya kopi tidak baik bagi orang yang telah tinggi. Bukan haram, tidak baik. Orang yang punya gula darah 400, 600, tidak baik bagi dia makan nasi. Itu makna daripada taib. Jadi taib itu nggak sama kondisi setiap orang. Karena setiap orang akan membutuhkan beda-beda. Ada orang yang makan durian nggak apa-apa darah biasa, tapi orang punya darah tinggi cepat. Maka yang tahu kondisi tubuh kita itu kita sendiri. Di taib itu berbeda diri kita sendiri. Maka oleh itu supaya tubuh kita sehat, makalah barang yang baik, yang cocok untuk. Kemudian halal mengacu kepada sehat rohani. Halal. Jadi orang yang beribadah ingin sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Maka untuk sehat rohaninya, makalah makanan yang halal. Ada ayat di atas sini. Kalau tidak jelas peruntukan, jangan diminum. Karena kita harus jelas ini punya siapa, untuk siapa, jangan asal minum. Karena jika minum barang yang tidak jelas peruntukannya, dia termasuk barang yang haram. Terakhir, jadi ibadah itu pengertiannya dua. Yang pertama pengertian dalam arti taat kepada perintah Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam hidup. Jadi kita tauhidkan Allah dengan seikhlas-ikhlas. Itu artinya ibadah. Mengenai pekerjaan, kita Ibnu di awal tadi mengatakan ibadah itu bukan hanya ibadah Allah, tapi hampir seluruh aspek kehidupan. Asal aspek kehidupan itu dicintai Allah, tidak bertentangan dengan norma-norma Al-Quran dan Sunnah. Dia harus ibadah. Contoh, kalau kita mengatakan subhanallah, 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 ucapan ibadah. Karena Allah mencintai orang yang tasbih, maka Nabi mencintai orang yang kalimat la ilaha illallah, tahmid sebagainya. Atau ada duri di tengah jalan, kita angkat duri itu karena kita pikiran kalau orang keinjak bisa bocor kakinya. Atau kalau kita ada paku, kita angkat nanti bisa bocor ban motor orang. Kita angkat bersihkan, itu termasuk ibadah juga sebenarnya. Karena Allah mencintainya. Karena kita memberikan manfaat kepada dunia. Jadi perbuatan apa saja sepanjang itu dicintai Allah. Jadi untuk melihat apa yang kita Allah itu, dia akan itu yuhib. Wallahu yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin.
akhirin. Sedangkan riset kecil-kecilan, setiap ketemu teman Yahudi, lihat perbuatan apa yang dicintainya. Lawannya pakai la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Artinya apa? Kalau Allah mencintai, berarti Allah menyenanginya. Kalau Allah tidak menyukai, berarti Allah tidak simpati. Demikian pengertian ibadah ini, sehingga seluruh kehidupan kita mulai dari bangun pagi, mandi, sampai naik mobil, nyetir mobil, dapat dikategorikan ibadah. Kalau pertama, perbuatan itu dicintai Allah, tidak merugikan orang lain, ada manfaatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, mulailah setiap pekerjaan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bapak minum mesin mobil, lalu Bapak injak gas, setelah Bismillah, Bapak beribadah nyetirnya. Tapi ketika Ibu sambil ngobrol, kamu kemana? Mobil jalan juga, tetapi tidak ibadah. Kenapa? Karena sebuah pekerjaan yang dimulai dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyetir bersama Allah. Tapi ketika kita tidak menyebut nama Allah dalam perbuatan itu, kita bersama yang lain selain Allah. Maka ibadah itu setiap perbuatan yang Allah ada bersama kita. Karena itu ada saya jawab nanti selanjutnya. Masalah amalan kan Ustaz. Kalau amalan itu kan ada banyak kan Ustaz, yang dicintai Allah, yang dikerjain Rasulullah. Nah, kalau menurut Ustaz, amalan yang paling the best-nya itu apa ya Ustaz? Ya misalnya kalau sholat kan sholat tahajud misalnya, kalau misalnya sholat sunnah atau sholat wajibnya berjamaah di masjid awal waktu. Selain itu apalagi Ustaz, selain puasa sunnahnya Bapak kelima, bukan berarti orang yang sholat jam zuhur jam 2 nggak sah sholatnya. Dia sudah taat kepada Allah meskipun sholat jam 2, tetapi dia belum termasuk kategori amal yang dicintai. Karena ahabul a'mal kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Ala itu on time. Rasulullah bersabda, as-salat fi waqtiha, bukan in time. Sebentar maghrib masuk, lalu azan, lalu kita sholat maghrib itu ala waqtiha, on time. Kenapa begitu? Karena di Al-Quran itu Allah bersumpah dengan waktu itu sholat. Kata Hasan, kalau Allah bersumpah dengan makhluk, artinya makhluk itu penting untuk kehidupan manusia. Allah mengatakan bersumpah wasyamsi wal duha, demi matahari. Artinya matahari penting untuk kehidupan manusia. Arti penting itu, kalau dia nggak ada kita kacau. Itu arti penting. Orang penting itu kalau dia nggak ada kacau. Matahari penting untuk kehidupan. Kalau matahari nggak ada kacau kehidupan ini. Coba bayangkan matahari nggak ada 24 jam. Bumi ini berubah, suhu turun drastis, darah terbentuk. Itu ketika matahari nggak ada. Sekarang Allah bersumpah dengan 5 waktu sholat, wal fajri, dan waktu fajar. Artinya fajar itu penting untuk kehidupan rohani manusia. Karena di dalam Al-Quran, sholat subuh bukan sholat subuh itu bukan subuh namanya. Dalam Al-Quran itu fajar. Kalau Bapak Mekah, umroh Mekah, nggak ada di running text di Mekah itu sholat subuh nggak ada. Sholat fajar. Maka Allah bersumpah wal fajri. Allah juga bersumpah dengan zuhur, wan nahari idza tajalla. Demi siang atau telah nyata. Kapan itu? Ketika matahari berdiri di sebelah kita, tidak lurus sebelah kita. Tergelincir sedikit, masuklah zuhur itu. Namanya wan nahari idza tajalla. Demi zuhur. Itu waktu yang penting untuk hidup rohani manusia. Allah bersumpah berpuasa wal asri, demi asar. Allah bersumpah dengan maghrib, wal laili idza yaghsha, demi malam telah gelap. Sebentar lagi matahari akan masuk ke balik bumi. Masuklah wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan isya, wal laili idza saja, demi malam telah sunyi. Kalau di Jakarta kita sulit untuk mengetes. Kalau kita sering ke desa-desa, ketika maghrib masuk ada suara jangkrik, suara gesekan-gesekan
belalang macam-macam, kedengaran bising. Kalau kita di desa, maghrib, karena matahari sudah masuk dalam belahan bumi. Ketika sholat itu hilang, isya masuk, walaupun tidak saja. Jadi malam tak sunyi, tidak ada sholat. Tapi kalau Jakarta masih busy, sunyi malam. Tak bisa. Jadi kita harus lakukan alam. Allah bersumpah dengan 5 waktu sholat. Kenapa? Karena pentingnya waktu-waktu itu. Cuma orang tidak mengerti, tidak paham. Maka Rasul mengatakan, amal yang paling dicintai adalah as-salatu ala waktu. Anda sholat jam 6 subuh, masih asal maghrib masih ada subuh sebenarnya. Tapi yang dicintai yang di fajr. Lalu kemudian itu yang wajib. Ya. Sholat sunat yang paling utama sholat apa? Yang utama banyak. Sunat rawatib itu utama, duha utama. Sekian banyak sholat sunat, mana yang paling utama? Ada jawab? Tahajud. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkannya. Wa minal ladzi fatahajjat bihi basara. Sedangkan sholat lain Rasul berkata. Jadi Allah lebih utama dari yang lain. Karena sewaktu semoga ke depan lebih ramai dari ini dan lebih sukses dari yang Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.